percaya pelangi kasih Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang kau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sungguh kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu saat siang hari ini kembali kami hadir. Dan kami percaya juga banyak teman-teman, rekan-rekan Spartaners dan juga para viewers yang sudah bergabung pada saat siang hari ini untuk kita sama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Di episode Spartan Youth yang ke-28 kami percaya Tuhan Kau hadir memberkati setiap kehidupan kami. Kau pakai setiap kehidupan kami yang melayani-Mu Tuhan. Kau pakai setiap peralatan dan jaringan yang kami gunakan Tuhan, biar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan masuk di dalam Tuhan perenungan firman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan setiap hikmat dan kekuatan Tuhan. Kau jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan berikan kemenangan, yang dalam ujian pencobaan Tuhan berikan jalan keluar. Hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. We are God's warrior. Ih, mantap banget nih. Hari ini kita ada di tengah jalan ya. Iya nih friend, kita lagi Ini gak melanggar hukum kan ya? lagi menikmati pelangi kasihnya Tuhan. Pelangi kasihnya Tuhan, cerah banget ya hari cerah ini ya. banget. Meskipun di tengah jalan raya. Iya. Ini tapi teman-teman jangan ditiru ya. Ini kita karena sepi aja jalanannya, jadi kita coba ambil. Karena liburan panjang friend. Bener banget ya, libur panjang ya. Jadinya jalannya sepi. Jalanan sepi banget. Ini lurus banget ya. Lurus banget. Semoga hidup kita semua lurus-lurus ya. Bukan bros. Jadi senang banget ya kali ini siang ini. Oh iya. Udah lama banget, udah berapa minggu? Seminggu dong. Kita seminggu. Yang terakhir kemarin kita Unity, kemarin kita praise and worship ya. Sekalian kita berdoa juga buat program Natal kita ya. Dan puji Tuhan program Natal kita udah rampung sekitar 70% lah ya. Iya Tom ya, 70% Tom ya. Wis mantap nih. Gundul mana Gundul? Ya udah nih. Oh dia tepar ya, Gundul semoga sehat selalu ya Dul ya. Sehat selalu bro ya udah. Soalnya bebannya banyak ya dia mengedit ya. Selamat juga udah juara Bro Yehuda. Oh iya benar, juara 3 ya, lomba debat.
Debat. antar mahasiswa, tapi jangan debat tentang agama ya bro. Ya. Debat tentang ilmu pengetahuan ya, Ya, apalagi betul banget. sesuai dengan yang dia ambil kan jalur hukum ya. Jalur hukum. Bukan dihukum ya, dia mengambil Ya. jurusan hukum gitu kan. Iya, benar. Itu kan kayak lawyer gitu kan, pengacara kan. Benar. Debat-debat terus ya. Debat terus. Tapi bro, bela yang kebenaran ya pasti ya. harus membela itu. yang benar ya. Benar. Heeh. Oke lanjut deh, kita ada di episode yang keberapa nih bro Yonatan nih? Kita ada di taruh ini belum saya buka nih. Ya, podcast episode ke-28. 28, luar biasa banget, 2 episode lagi kita 30 nih bro. 30 nih. Doain aja nih buat teman-teman, rekan-rekan, jangan lupa, jangan sungkan buat ngasih saran ya, materi ya gitu. Benar. Ngasih ide-ide buat membahas apa juga boleh ya. Ya. Karena kita udah kayak kehabisan ide dulu ya. Mungkin tema kita beri ke depannya udah menjelang Natal nih, Bro. Wih, mantep banget tuh. Berarti ntar Kita kita cari suasananya Natal nih, berarti ntar Iya. kita nyari tempat Natal di mana gitu benar. ya. Karena kita lagi tengah jalan ini, kita lagi menuju ke Yerusalem baru nih. Amin. Ya nanti kita cari di tempat yang agak salju gitu ya bro. Nah, cakep tuh. Siapin baju-baju yang anget-anget bro. Siap itu Mas. Takutnya habis dari situ dikerokin gitu. Nggak biasa di salju. Bro. Ini Bro Yohanes tumben nih kita vakum ya. Bro Yohanes. Lagi banyak sibuk ya pelayanan di luar ya. Dia Iya nih, sama sebagai Pak garda terdepan ya. Garda terdepan ya. Untuk bisa menjala Menjangkau. manusia ya. benar. Ke jalan yang berbalik ke jalan yang lurus ya. Iya, itu tadi. Yang lurus dan benar ya, karena lurus belum tentu benar ya, ada ya. Benar. Ya kan kayak sebelah kan gitu dia bilang lurus kan. Lurus nggak taunya ada jeglokan ya. Lobang kayak gitu jatuh. Iya bener banget tuh bro Yonatan ya. Oke teman-teman para Spartan sih lanjut aja nih, kita langsung ke materi kita di episode ke-28 ini. Apa nih bro materinya, judulnya nih? Sebelumnya kita kasih ini dulu. Oh iya bener ya. Jangan lupa teman-teman Bener ya teman-teman di rumah nih di Spartaners dimanapun kalian berada, tetap nggak pernah jemu-jemu kita ya jemu. untuk bisa menghimbau kalian Iya. karena kan masih belum final ya, masih belum melandai katanya. Belum. Grafik dari pandemi COVID-19 terutama di negara kita Indonesia. Jadi tetap kita mau galakan 3M, menjaga jarak Menggunakan masker. dan mencuci Cuci tangan tangan. setiap hari, kalau anjuran WHO itu setiap 15 menit bro sebenarnya. Oh iya masa? Cuci Ini tangan, baru tahu nih. sampai tipis tangannya. Jadi kayak pendek gitu. Tiba-tiba bangun tidur loh, tangan saya kok jadi kayak gini. Itu dia berarti sering cuci tangan itu. Bener. Berarti tangan-tangan pendek itu ya luar biasa kan? Berarti bersih orangnya kalau itu tangannya. Tangan panjang pencuri. Aduh. Iya jangan lupa ya 3M itu terus kita galakan dimanapun kita berada, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah kita. Kalau mungkin udah beberapa sekolah yang offline bro. Di daerah yang zona hijau tentunya. Iya benar. Mereka offline. Dan jangan lupa nih tetap new normal ya, bukan balik ke normal ya. Iya. New normal berarti harus Kehidupan baru. harus bisa menggalakkan 3M ini, menjaga jarak, terusnya mencuci tangan dan memakai masker dimanapun kalian berada gitu kan. Jangan lupa nih kalian subscribe channel ini ya. Puji Tuhan nih udah menambah subscribernya ya dari awal tuh. Agak merangkak naiknya agak sedikit-sedikit tapi nggak apa-apa ya, puji Tuhan ya, ada Pelan-pelan. yang follow, ada yang follow gitu kan. Walaupun mungkin kalian punya 2 akun, di follow yang pertama, yang kedua di follow Yang kedua, juga. fake akun ya. Biasanya tuh buat ini nih. Buzzer ya. Buzzer. Luar biasa Komen banget. negatif tuh. Jangan lupa ya subscribe, like dan komen Iya. setiap episode podcast kita. Dan satu hal lagi yang penting, jangan lupa share link ini ya, tentunya biar Ke bisa menjadi teman-teman. berkat Bisa menjadi berkat ke buat komunitas kalian, komunitas goeser, teman-teman. komunitas fotografer, komunitas apalagi lah pokoknya ya. Iya. Jangan komunitas gibah tapi ya. Gak apa-apa biar mereka Tobat. tobat gibahnya jadi. Iya, enggak, bukan malah digibahin ya kita. Si Nathan, si Heru gitu. Masih manusia berdosa. Masih manusia berdosa, sungguh berdosa gitu kan. Oke teman-teman, jangan lupa nih buat jaga stamina nih ya, jaga pola hidup yang sehat, makan yang teratur, istirahat yang cukup nih biar kita bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Dan sesuai dengan himbauan Bapak Gembala, jangan lupa nih buat yang remaja pemuda nih, Tuh, waduh. jangan sampai lupa ya. Ini beberapa udah ada yang lupa. Ini susah banget ya tapi bener di Alkitab sih banyak yang dipanggil. Iya, masa-masa penyaringan bro katanya. Di Pak Gembala juga bilang ini Tapi tuh kita nggak jemu-jemu buat ngingatin mereka bro, Iya sih. karena ini penting.
kan di firman Tuhan juga kita mengingatkan mereka kewajiban kalau mereka Terserah mau mereka. terima mau enggak itu urusan mereka Iya, iya. sama Tuhan. Yang penting kita sebagai anak Tuhan kita harus mengingatkan rekan-rekan kita gitu kan. Iya, Jadi iya. jangan pernah jemu ya teman-teman buat ngingetin teman-temannya masing-masing itu yang mungkin sudah jauh undur dari ibadah gitu kan. Khususnya kan kita udah boleh ya yang remaja pemuda ya. Udah boleh. Di setiap minggunya ya Mhm. puji Tuhan, tapi masih ada beberapa yang masih berkeras hati. Cielah berkeras hati. Masih belum dijamah Tuhan lah ya. Bahasa Alkitabiah banget. Karena kan kita menasihati tapi tangan Tuhan yang menjamah kan. Iya, benar. Iya kan. Tapi kalau dia menolak tangan Tuhan ya Buat apa? Susah. ya susah ya. Kita cuma bisa berdoa buat kalian semua Ya. biar tetap setia dia, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan apalagi ninggalin Tuhan ya. Janganlah. Amit-amit ya Jual jangan apalagi sampai jual iman ya. Jatuh. ya ampun jual iman amit-amit. Yaudah teman-teman nih, kita jangan lupa juga satu hal sebagai umat Tuhan itu yang penting itu kita berdoa buat bangsa dan negara, buat para aparatur negara baik itu presiden sampai ke menteri-menterinya bahkan gugus tugas COVID-19. Iya. Siapa aja tuh? Tenaga medis, aparat Polri ya kan. Terus yang di depan garda depan tuh tim sukarelawan. Bener banget tuh. Tapi kita lebih sekarang sih lebih fokus doanya tuh yang tim vaksin sih. Iya biar cepet ya vaksinnya dan biar lolos uji klinis lolos ya. Soalnya kan kalau udah diuji juga, cuman nggak tahu nih kelanjutannya. Iya soalnya kalau terlalu buru-buru juga bahaya bro. Nggak bagus, takutnya Lebih baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh WHO. ya WHO sebagai organisasi yang berwenang di seluruh Iya. dunia ya nggak sih? Iya, benar. Karena kan kalau nggak gitu kayak kita tuh meilegalkan gitu loh. Udah ada patronnya misalkan vaksinnya 1 tahun tapi kita keluarin 6 bulan gitu kan agak aneh ya bro. Ntar disuntik jadi zombie. Amit ya jangan sampai. Jadi kita tetap berdoa biar vaksin ini sesuai dengan ya standar yang sudah ditetapkan standar, gitu kan. ya, Karena kan benar. ya ilmuwan semua ya bro. Masa Pastilah. ilmuwan sih bohong-bohongan gitu kan. Iya. Pasti kan mereka juga berusaha keras untuk bisa menghasilkan vaksin yang baik dan nyaman buat manusia loh. Kan yang terbaik. tunggu sebentar ini kayaknya mic-nya agak ini ya teman-teman. Tetap lanjut bro Yonatan. Ya, oke. Jadi kita pada tanpa basa-basi lagi Benar pada banget tuh. minggu hari ini, siang hari ini. Kali ini kita di podcast ke episode ke-28 kita akan membahas tentang teman-teman kaum muda pasti suka nih tentang ini nih. Sukses menurut ukuran Tuhan, ya kan? Jadi sukses itu ada 2, menurut Tuhan dan menurut dunia, kayak gitu. Kalau menurut dunia mungkin sukses itu uangnya banyak, ya kan, rumahnya di mana-mana. Jadi ujung-ujungnya dunia itu jadi 3 tak, harta, tahta dan wanita. Kalau untuk pria ngerinya. Gitu. Asik, bener banget tuh bro. Tapi kita lebih anak muda harus ke sukses menurut ukuran Tuhan. Iya bener banget. Sukses siapa sih yang gak mau sukses ya bro zaman segini ya? Bener. Orang tua aja pengen sukses. Iya apalagi pengen yang anaknya muda. sukses makanya disekolahin ya. Nah, Kan gitu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, sukses itu berarti berhasil. Berhasil itu berarti wah sukses ya. Keberhasilan itu identik dengan kesuksesan. Berhasil atau beruntung ya. Sementara menurut ensiklopedia bebas Wikipedia, sukses didefinisikan sebagai suatu kehormatan atau prestis, nilai yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam status sosialnya. Misalkan kita udah jadi kepala apalah, bukan kepala besar ya. Kepala besar mah laler dong berarti. Hidrosefalus. Iya. Kepala cabang misalkan atau kepala. Ya di sini makna sukses kita mau ambil dari sisi sekularitasnya ya. Jadi secara duniawi sukses itu apa ya? Ya secara Karena kan- umum dulu, secara umum. Karena kan kalau misalkan abis lulus SMP, SMA atau kuliah kan bro sampai ketemu lagi ya kalau udah sukses ya biasanya kan begitu ya, Iya. kalau gitu kan. Terus ya pisah lama hilang. Si bro ini kemana nggak tahu udah pindah nggak di Depok lagi gitu. Nggak tadi di Sufi ya. Oke lanjut nih. Tapi apa kata berhasil atau beruntung sudah cukup memuaskan kita dan akan makna kata kesuksesan itu sendiri. Jadi jika arti dari kata sukses hanya sekedar berhasil atau beruntung dari sisi finansial, maka boleh jadi hanya sedikit sekali orang yang sukses di bumi ini. Benar banget. Ya karena kan yang kalau tadi kita
tangkap dari makna yang sudah kita jabarkan di KBBI dan ensiklopedia, berarti yang sukses itu orang-orang kaya doang ya bro. Ya. Kayak misalkan di dunia ini ada kayak Bill Gates gitu kan. Bill Ya, Gates. itu Bill Gates itu orang sukses gitu kan. Bob Sadino. Bob Sadino, orang Indonesia almarhum ya berarti ya. Nah, semua orang lalu berpendapat bahwa hanya orang-orang yang seperti tadi aku sebutkan, bahwa kayak Bill Gates gitu, orang yang benar-benar punya harta yang sangat berlimpah. Ya, itu Bisa. waduh, duitnya udah nggak bisa dihitung lagi. Bener. Kayaknya taruh di kamar udah tumpah pas buka pintu. Bisa beli pulau mereka, friend. Iya ya benar, bisa beli Iya, peluang. kayak Cristiano Ronaldo itu kan orang sukses juga berarti kan kalau untuk ukuran. Iya, padahal dia bukan pengusaha ya. Bukan pengusaha, dia pemain bola tapi tadi Bro Heru katakan tadi uangnya buset, aduh. Nggak ngerti dah itu uangnya kemana. Keren banget nih, dan setelah kita merenungkan dan memperhatikan serta bertanya-tanya kepada banyak pihak, akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa seseorang dikatakan telah sukses jika orang tersebut telah memberikan manfaat kepada dirinya dan orang di lingkungan sekitarnya. Kayak Bill Gates ini ya benar memang orang sukses, baik dari segi harta yang dia punya dan memberikan manfaat, tentu lapangan pekerjaan dong. Bener. Iya kan? Pekerjaan juga Lapangan ya. pekerjaan, dan dia juga punya Teknologinya dia membantu orang banyak juga. bener banget. Kayak kita hari ini kita pakai teknologi dia nih. Iya, benar. Laptop, ya kan. Kalau mereknya banyak lah ya, tapi Benar. laptop ini penemunya salah satunya komputer Microsoft itu, Ya Bill Gates. softwarenya ya Iya. bro Bill Gates inilah. Iya, benar. Apa? Kamu mau kita telepon aja hari ini? Ya sih. Oke, Tom. Hubungi Tom. Ya ini Zoom. Ya semua ya. Nah, kita lanjut nih ke selanjutnya nih, untuk memperkuat kesimpulan di atas, kita berikan suatu contoh ya. Contoh kasus gitu kan, bahwa sukses itu nggak semerta-merta harus kaya, harus Uang melimpah berkelimpahan intinya, gitu kan. iya. Ada di sebuah desa terpencil, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang janda tua beserta seorang anak sulungnya. Anak kedua dan ketiga dan keempat telah hidup berhasil di kota besar. Si sulung hanya berprofesi sebagai petani yang meneruskan jejak ayahnya yang telah terlebih dahulu menghadap sang pencipta dikala si sulung dan adik-adiknya masih sangat kecil. Sementara ibunya sudah tidak sanggup bekerja di sawah gitu. Iya. Ini cerita zaman dahulu nih di desa ya bro. Iya, benar. Jadi satu keluarga itu tinggal seorang janda dan anak sulungnya. Ya. Saudara-saudara yang lainnya sudah merantau ke Jakarta gitulah istilahnya ya, ke kota-kota besar gitu. Suatu ketika ada perbincangan nih antara janda tua dengan salah seorang pemuka desa. Nah, isi potongan pembicaraan seperti ini. Pemuka desa itu berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kok anak sulung ibu hanya bekerja sebagai seorang petani, sementara anak-anaknya telah sukses di kota menjadi dokter, insinyur, atau pejabat tinggi di ibu kota. Apakah ibu tidak kasihan melihat si sulung yang tidak sukses seperti adik-adiknya?" Iya. Nah, janda tua itu berkata kembali kepada pemuka desa itu, katanya, "Oh, tentu tidak. Bagi saya si sulung adalah anak saya yang paling sukses." Wah, luar biasa. Keren ya? Luar biasa Ini orang tua. ibu-ibu yang teladan begini nih. Orang tua beriman. Kadang-kadang kan gitu ya, misalkan suka membeda-bedakan ya orang tua ya. Ya, Tapi itulah kita kan. ambil contoh dari Iya, kisah ini, bagus nih. ibu janda ini, wah keren banget nih. Bagus. Dia bilang, bagi saya si sulung itu adalah anak yang paling sukses gitu. Padahal dia nggak punya harta ya, cuma ngelola sawah doang gitu kan. Ya. Karena justru karena berkat jasa dialah, wah mantap nih. Anak-anak saya yang sekarang hidup di kota besar telah berhasil. Iya, benar. Si sulunglah yang telah membiayai sekolah adik-adiknya hingga lulus menjadi sarjana dan dapat hidup mandiri. Wih, keren banget ya. Ternyata diam-diam si sulung ini membiayai adik-adiknya di kota loh. Bener, dengan cara ya dia bertani tadi. Tapi orang-orang di desanya tuh nggak ngelihat itu ya. Mereka lebih Itulah. ngelihat adik-adiknya. Sukses ini gimana sih kakaknya yang paling tua gitu kan. Padahal Nah. ternyata kakaknya ini loh yang banting tulang membiayai kuliah dan sekolah adik-adiknya di Jakarta sehingga mereka bisa Ada yang sukses jadi dokter, ya. Ada yang jadi dokter, insinyur, pejabat. tinggi. Ini Dari hasil kakaknya cuman jadi petani doang, iya teman-teman. ya. Keren banget. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada ya jangan pernah underestimate ya kalau misalnya kita melihat Minder sih. case di luar sana gitu. Si ini jangan banyak menghakimi ya. Iya. Karena kita belum tahu ya isi cerita kehidupannya itu seperti apa gitu kan. Benar. Seperti tadi yang sudah aku contohkan kan luar biasa banget, ternyata yang sangat berjasa justru anak sulungnya yang cuma seorang petani. Iya.
bisa menguliakan dan membiayai hidup adik-adiknya di di kota-kota besar Di ya, kota kayak besar. kita kalau sekarang mah Jakarta ya, kota besar ya. Benar. Oke, contoh yang kedua nih, coba Bro Yonatan Lingga nih. Nih contoh kedua nih, ya panjang banget. Wis, mantep banget, pas banget nih, sampai kering nih pokoknya. Tumben nggak ada aqua, nggak diboikot kan? Enggak lah, kita anak Tuhan lah ya, nggak main Kita boikotan. minumnya air ini kedua nih teman-teman. Suatu ketika ada sebuah pesawat melintas di atas samudra yang luas. Karena cuaca sedang tidak bersahabat, sehingga menyebabkan pesawat tersebut lepas kendali dan akhirnya jatuh ke laut. Semua awak dan penumpangnya mati tenggelam kecuali seorang penumpang yang berhasil selamat karena sebelum pesawat tersebut tercebur ke laut, dia secara tidak sengaja terpental keluar pesawat dan akhirnya terapung-apung selama berhari-hari di tengah samudra. Sampai pada akhirnya dia terbawa ombak dan terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Setelah dia siuman, lalu berusaha mencari bantuan dengan berkeliling pulau tersebut tidak memperoleh hasil. Akhirnya dia memutuskan untuk bertahan hidup dengan makanan seadanya di pulau tersebut. Dia membangun tempat tinggal dari dahan dan ranting seadanya. Dia makan dari tumbuhan dan hewan laut sesuai kemampuan dia. Sampai akhirnya tidak terasa dia sudah tinggal selama 5 tahun di pulau tersebut. Wow. Wih, ini kayak Castaway, film Castaway nih keren. Oh iya bener ya, kita Iya. spoiler dikit ya. Selama masa bertahan hidup di pulau tersebut, dia tetap menjaga keseimbangan alam di mana dia hidup. Dia tidak membunuh hewan yang memang tidak dapat dia makan atau mengganggu dia. Dia tidak merusak bebatuan dan tidak pula menebang pohon jika dia tidak membutuhkan. Bahkan dia bercocok tanam dari biji-bijian buah yang dia makan, atau dengan perkataan lain, dia selalu bersahabat dengan alam pulau tersebut. Sampai pada akhirnya dia tutup usia di pulau tersebut tanpa ditemani sahabat dan kerabatnya. Ya ampun. Jadi kesimpulannya apa nih friend dari Nah, nih. kisah ini? Dari kasus kedua ini ya kan teman-teman, jika definisi sukses selalu berkaitan dengan keberhasilan atau uang atau kebanyakan ahlinya ya tetek bengeknya lah, ya kan keberuntungan secara finansial, karir, keluarga, maka hidup orang yang terdampar seperti di atas sangat nggak mungkin sukses kalau dilihat dari Bener secara banget, karena umum. Gimana mau sukses, gimana mau dirasain orang Iya. lain ya kan, nggak bisa juga ya. Iya kan, karena kan tadi kita bilang sukses pada umumnya tuh yang punya ini Iya ya, bener. uang ya kan, karena uang itu kalau misalkan itu bisa membeli segalanya. Wis, tapi segalanya bukan uang ya bro. Itu kalau pikiran Aduh. itu kalau pikiran rohani teman-teman. Iya bener. Kalau misalkan pikiran Duniawi. duniawi ya uang itu bisa beli apa, harga diri bisa aja dibeli. Widih, Iya kan. harga diri loh ya, kayak sinetron ya. Wah, SHI sering nonton berarti sih bro nih. Makasih ya bro, ratingnya naik loh bro. Kagak dia syutingnya di dekat rumah saya, friend. bikin Spoiler. macet. Berarti lumayan tuh friend, ada pendapatan buat lurah sama RT setempat friend. Iya, cuman ya nggak sewa-sewa tahu. lokasi. Kesayanya mah kagak, cuman Bisa, makir. bisa bangun flyover loh di Menangkan ntar. Kalau sering buat syuting. Nah, ya kan. Nah, ini tadi sampai mana tuh? Nah, ini Namun dari jika kasus sudah. Nah. Namun jika dilihat dari sudut pandang keberhasilan dia itu tadi yang terdampar di pulau, dalam memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya, maka orang ini dapat dipastikan sebagai orang sukses. Kenapa dibilang orang sukses, ya kan? Karena itu tadi dia tuh bertahan hidup dengan apa ada yang ada di sekitarnya. Iya, ya bahkan kan? dia tidak merusak ekosistem ya kalau Dia tadi tidak kita merusak ekosistem. kita Dia telusuri Iya, ceritanya. bahkan dia bercocok tanam hingga akhirnya dia mati di pulau tersebut. Nah, dengan kata lain dia sukses dong. Bener banget Bertahan tuh. hidup. Sukses bertahan hidup maksudnya sukses di pulau itu gitu loh, tanpa ini tadi. Iya bener-bener. Tanpa Tidak uang. karena tidak selalu identik dengan uang. Kalau dia punya uang di terdampar, dia mau beli apa bro? Nih ya, coba kita logikanya gini, friend. Dia terdampar nih di suatu pulau. Dia tapi terdampar itu banyak uang gitu, segede satu kulkas misalkan uangnya ya kan, dolaran semua. Tapi di pulau tersebut cuman ada pasir doang. Nggak ada Indomaret, Alfamart gitu. Nggak ada. Cuman pasir doang, cuman pasirnya begitu, gurun pasir atau apa pulau Iya, ya kan. iya. Tapi nggak ada yang lain-lainnya, ya dia pasti mati juga. Iya, tapi dia nggak begitu, dia bisa hidup sampai 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, ya cuman dia akhirnya meninggal sendiri. Ya karena kan tua. meninggal sendiri Heeh. enggak, maksudnya meninggal sendiri, nggak dapat jodoh gitu. Ya iya, dia mau berkembang biak sama siapa bos? Kawin silang sama lumba-lumba. Ada-ada aja. Ya ini kan namanya cerita kan, jadi intinya tuh teman-teman
Jadi ya sukses itu nggak selalu identik dengan harta yang bergelimpangan gitu kan. Jadi akhirnya kita bisa merasakan bahwa kita yang mungkin hanya bekerja sebagai kuli bangunan, penyapu jalanan juga bisa Iya. dikatakan sukses. Atau hanya seorang tukang beca atau Iya, tukang ojek atau apapun itu, benar. tapi dia berhasil menyekolahkan anaknya hingga menjadi orang yang berguna lah, yang bermanfaat lah ya. Khususnya tentu buat kehidupan keluarganya juga dong, karena kan yang nyekolahin ayahnya. Kalau dia sukses ya ayahnya juga pasti kan Bangga. menerima Ya, menerima bagian dari kesuksesan kalau dia kan. anaknya berbakti ya. Iya. Kadang ada juga anak yang udah lupa daratan. Nah ini kebanyakan nonton SHI nih. SHI lagi dah jadinya. Nggak, tapi benar loh, friend. Kalau dilihat-lihat justru orang tua zaman dulu cuma lulusan SD doang. Bahkan nggak ada yang nggak sekolah, ada yang Bener banget. buta apa? Bukan Buta huruf. karena nggak mampu sih sebenarnya, tapi karena kebiasaannya gitu loh. Kalau dibilang mampu sih, cuma karena ya udahlah, yang penting nanti gede dinikahin gitu kan. Ya, benar. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang Cewek penting tuh. bapaknya punya Iya. tanah gitu kan, nggak usah Iya, sekolah gitu benar. kan. Yang penting bapaknya punya kebun sawit gitu kan. Nah, tapi dari itu saat mereka punya keluarga, punya anak tapi bisa gitu. Itu cuman nggak sekolah atau cuman lulusan SD doang. Bener banget. Tapi dia nggak mau anaknya lulus Nggak- kayak dia juga zaman sekarang. Iya. Itu berarti sudah ada pemodernisasi di pikirannya gitu kan. Iya. Karena kan nggak selalu seperti itu, karena zaman kan dinamis ya gitu Benar. kan. Jadi kebutuhan tuntutan zaman tuh semakin hari kan semakin tinggi gitu Semakin loh tinggi, maksudnya. benar. Jadi ya bagus ya kalau orang tua zaman sekarang pengen anak-anaknya sukses itu ya harus begitu gitu kan ya. Mm-mm. Lanjut, berarti kita kita sama-sama lah berintrospeksi diri kita, bagaimana kita saat sekarang ini gitu kan. Segi sekularitas yang tadi sudah kita jabarkan, apakah kita sudah termasuk orang yang sukses gitu kan. Ya balik lagi bahwa suksesan itu tidak identik dari Materi. harta, materi, jabatan gitu ya, yang bisa dilihat orang, yang bisa dirasain orang. Tapi kesuksesan itu lebih kepada perjuangan diri sendiri kita, nggak peduli orang lain mau ngomong apa gitu kan. Iya, benar. Nah, kadang kan setiap kisah dalam kehidupan orang kan beda-beda gitu kan, nggak selalu sama jalannya gitu kan. Kadang Tuhan selalu ngasih ujian yang berbeda-beda kan. Benar. Nah selanjutnya kita masuk ke Cara untuk meraih kesuksesan ya kan? masih nih dari sisi sekularitas ya Masih berarti dulu. ya. Bentar dulu, ini bisa soalnya panjang nih, friend, bisa 2 Waduh. jam. Wah ini bikin seminar aja friend, Iya, lumayan kita bikin Nanti. seminar. sama Pak Yadi. Ya, cara untuk meraih kesuksesan ini teman-teman. Kesuksesan adalah impian bagi tiap orang dunia, pasti, ya kan? Namun untuk mencapai kesuksesan tersebut memang dibutuhkan kerja keras dan semangat pantang menyerah. Akan tetapi cara tersebut tidak cukup nih. Kamu pun perlu mempelajari cara menjadi orang sukses yang lain agar lebih mudah dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Berikut beberapa cara menjadi orang sukses yang bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang satu, tidak mudah puas dan selalu ingin belajar. Benar banget, ini tidak mudah puas dan selalu ingin belajar tuh. Ya. Karena belajar kan dimanapun bisa ya, sekarang lewat YouTube pun bisa bro. Bisa. Iya kan, gali ilmu, misalkan dirimu kan suka musik tuh, Mm-mm. tidak puas belajar, tidak mudah puas dan selalu ingin belajar. Wah pengen ngulik nih, Ngulik-ngulik terus. ngulik ini, wah ini bagus banget intronya, wah ini ambil nih ininya, ambil apa tuh, bukan ambil hak cipta orang ya maksudnya, Bukan, inspirasi. inspirasi bener Ya, banget, bukan karena plagiat musisi nih. kan inspirasinya nggak terbendung, Boleh, imajinernya tuh luas gitu kan. Boleh diambil dari siapa aja boleh, asal jangan semuanya keambil kayak gitu. Iya nggak boleh jiplak ya, kan Iya, ada grup yang plagiat. jiplak juga ya. Jiplak Beatles band itu ada. Bener itu ada. Itu bener ada ya, tapi nggak di demo ya sama The Beatles ini Enggak, London justru ya. itu enggak. Justru karena dia Kemarin fansnya saya ya. nonton itu soalnya. Baru saya nonton kemarin soalnya. Enggak apa-apa itu. Di Margo. Di Margo. Iya itu kan nggak dikomplain ya, karena kan itu dia fansnya ya, fans fanatik ya. Iya. Jadi sekalian mempromosikan ke kaula-kaula muda ya. Ya. Kan kadang kan Anak yang milenial anak-anak sekarang. muda milenial sekarang nggak Nggak tahu ada ya tahu, lagu-lagu nggak ada zaman tahu, iya. dahulu ya. Dengan adanya kayak misalkan tadi yang kita contohkan selalu ingin belajar, contohnya kan tadi Jiplak gitu kan, Iya, Ngejiplak. grup band Beatles gitu kan. Dia kan belajar mengadaptasi lagu-lagunya mereka ke Indonesia gitu kan, Ya. dan mengenalkan kepada kaum milenial. Tentunya juga berefek kepada kaum milenial dong tentunya. Mereka juga kan jadi ada inspirasi. Nah, itu kan jadi kan kategorinya sukses kan dia, mereka. Sukses Bener. untuk memperkenalkan. Bener Gitu, banget. Gitu. Lanjut tuh berarti. Yang kedua, jangan hanya terpaku pada uang nih. Ya kan, banyak orang berpikiran jika sukses dapat dilihat dari berapa banyak uang atau harta yang kamu miliki.
Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar dan bagi orang sukses, uang bukanlah tolak ukur utamanya. Mereka lebih melihat pada sebuah proses, benar nih, dalam mencapai dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bila memiliki uang atau data yang lebih, itu sebagai bonus yang diberikan Tuhan atas usaha dan kerja kerasnya. Orang bisa menjadi kaya karena berbagai faktor seperti karena keturunan, ya kan? Namun bila kamu menjadi kaya karena usahamu sendiri dan mampu menginspirasi orang lain, itu adalah kesuksesan yang Bener sebenarnya. banget ya, dari nol ya. Merajut usaha gitu lah misalkan ya. Sampai nanti usaha itu booming dan balik lagi bukan serta merta karena uang dan nilainya, tapi prosesnya tadi kan. Benar. Jadi kan dia bisa ceritakan ke anak-anaknya Anaknya, nanti, Bapak dulu teman-temannya, begini, iya. komunitasnya. Ini loh aku dulu berjuang dari nol. Jadi Iya. kalian jangan ngeliat enaknya aja. Kadang sekarang kan yang di media sosial kan dilihat, si ini punya ini, si ini punya Iya. ini. Mereka nggak lihat prosesnya kan, padahal di balik itu mereka banting tulang, bahkan nggak tidur siang malam gitu kan. Tapi balik lagi ya, semuanya harus dikembalikan sama Tuhan ya, berserah ya. Berserah. Walaupun mungkin ada beberapa orang sukses gitu kan, kayak misalkan di luar Tuhan juga ada yang sukses, ya itu nggak usah dipikirin lah ya, nggak usah Ya, jadi acuan kita gitu kan. Itu justru jadi tantangan kita kan, kita sebagai anak Tuhan juga harus bisa sukses dong. Benar. Kita anak-anak raja gitu kan, lebih dari mereka gitu kan. Ya tapi Oke. suksesnya ya itu tadi dilihat dari mana dulu, udah Benar. itu aja ya kan, kecuali Gempi ya kan dari kecil udah udah sukses dia. Gempi mah yang dari dalam janin juga udah sukses dia, udah tahu dia. Beda sama kita, Fred. Yang ketiga, Selanjutnya, yang ketiga ya, memiliki tanggung jawab nih teman-teman. Langkah selanjutnya yang masuk dalam cara menjadi orang sukses ialah selalu menanamkan rasa tanggung jawab terhadap ya karena apa yang gimana telah dijalani. gimana mau sukses kalau nggak ada tanggung jawab kan? Iya. Apa-apa ngerjain udahlah gitu kan. Padahal ada misalkan ada bos atau atasannya ya gitu Wah, kan. itu mah langsung Apalagi ya kerja sama orang ya. SP3 udah, Fred. Kamu mau sukses tapi nggak bertanggung jawab, gimana ceritanya gitu kan. Iya. Lanjut berarti tuh. Selalu menanamkan tanggung jawab tentang apa yang dia jalani, baik itu untuk dirinya sendiri, keluarga hingga bisnis. Iya. Dirintisnya tanggung jawab ini bisa dilihat dari cara kerja orang sukses Benar. yang cenderung memiliki rasa kemandirian yang tinggi. Iya, karena orang sukses juga tidak memiliki kecenderungan tidak lari dari kesulitan. Bener banget, justru dihadapin ya. Ya, hadapi. Jadi nggak muter ya dia ya. Jadi kalau nggak misalkan nyari pintas, jalan pintas ya. Heeh. Langsung di misalkan depan ada batu, dia gerus tuh pakai godam, beng Nah, beng itu. beng gitu kan. Gue tuh nimpa sendiri batu. Nggak gitu ya, pasti dia pinter kan. Masa iya sih udah. itu udah jatuh ketimpa tangga Iya namanya. makanya. Kadang-kadang kan begitu juga bro. Godam beng jatuh jebret, sakit. Tiba-tiba dia ntar naik sendiri gitu kan. Oh iya juga, Iya benar kan? juga sih ya. Udah terpuruk, proses bener, hidup sih proses benar ya. emang kita digamparin, diinjek ya. kan? Ditempa katanya. Ditempa. Ya itu lagi, kalau kita kuat ya kita menang, kalau enggak ya kita tergerus, kita Iya. terkubur oleh lah jadi panjang. Kesulitan Jadi kita. sufi nih omongan. Yang keempat nih, lanjut aja nih. Bijak dalam mengelola keuangan ya kan. Pasti dong. Pasti orang sukses Kalau cenderung nggak bijak gimana mau sukses, duitnya dari mana gitu. orang sukses cenderung memiliki kemampuan mengelola keuangan yang mumpuni. Nah, maksudnya nih teman-teman, kalau teman-teman punya uang itu nggak langsung difoya-foyain. Iya bener banget, kadang-kadang kita tuh terlena gitu ya, padahal nyarinya susah gitu kan. Nah, Tapi tiba-tiba karena mungkin eksistensi bro sekarang mah. iya sih itulah. Iya kan, yang penting timeline di Facebook gua, timeline di IG. IG, feed WA. Instagram feed ya bro Tommy ya. Ini sering pasang Instagram feed ya. Iya. Nyari jodoh Tommy soalnya. Iya gitu, jadi nggak penting lah ya gitu kan. Yang penting kita tuh bijak mengelola keuangan kita, yang nggak gembar-gembor hura-hura biar Betul. dilihat orang. Nah, itu dia makanya ada tuh. Justru orang sukses tuh bisa kelihatan dari tampilannya. Bener, low profile gitu kan. Santai gitu kan. Diambil lagi bagi beat saya. Habitnya dia low profile, Low diem-diem. profile. Bajunya yang kita pakai biasa aja, cuma pas dilihat di Harganya, internet friend. harganya 5 juta, friend. Sepatunya biasanya pas lihat di internet harganya 7 juta, friend. Lah kita gaya-gaya. Yang kayak kemarin tuh demo, outfitnya ada nggak viral? Apa tuh? Demo outfitnya naik ninja, naik Oh. ini. Duh, kataku. Itu mah masih Helmnya 10 juta, friend. Buat demo, bayangin aja. itu mah enak banget digetok ya. Iya, Ya, makanya. ini rugi ya kan. Dia Enggak, rugi. itu maksud aku netizen bisa aja gitu tahu gitu. Ini orang outfitnya udah lebih dari 20 juta buat demo. Itu mah antara dia orang pajak tuh kan. Jadi dia orang pajak tuh matanya kayak mata elang. Iya bener ya, yang review iya ya. Wah, ini tas ini Ini nih. demo tasnya Hermes. Gucci, Hermes, Gucci ya kan.
Paling kuncinya beli di Stadebar. Lanjut nih, bijak mengelola keuangan. Dan yang paling penting juga nih bro, step Apaan tuh? selanjutnya bangun relasi dan koneksi gitu kan. Misalkan sesama komunitas pengrajin kayu gitu kan, Iya. sesama komunitas pengrajin PR. Nah, kayak Wandi, Bro Wandi juga tuh dia punya relasi dan koneksi. Wah ya tentunya garment ya kan, ya, Bukan eksperimen. Garmen. Ini perkumpulan Citizen. Oh Jadi iya sih, iya, jadi jual akhirnya- beli mesin ya oplosan ya. Enggak ya, pokoknya wah Bro Moses nih salah satu orang sukses nih di tempat kita nih. Luar biasa banget ya. Enggak, jangan sering ngoplos loh bro. Terakhir kita harus bangun relasi nih dimanapun kita berada nih pokoknya. Harus produktif di usia muda. Jadi kita misalkan tadi kayak aku bilang tuh bahwa kita perlu komunitas gitu kan, buat saling sharing, terutama di segmen yang sama. Misalkan komunitas garmen sama orang-orang garmen, komunitas susu ultra sama susu ultra gitu ya nggak sih? Iya Iya. bener. Jangan susu ultra Sama arloji nggak nyambung ya. Nyambung. Ngobrolnya apaan gitu, bingung. Benar. Jadi untuk meningkatkan skill kita juga dan pengalaman kita, tentunya informasi juga, oh ternyata ada yang baru loh di bidang ini gitu. Iya. Dan juga biasanya ada info-info nih, bikin ini nih baru nih, belum ada yang bikin. Iya. Nah, Ada barang yang murah tuh di sebelah sana gitu kan. Nah. Bahkan itu bisa jadi apa tuh? Wah iya murah, lumayan saving banyak dia. nah, kayak begitu. Jadi untungnya tuh banyak gitu kan. Ya Benar, itulah relasi dan koneksi itu penting gitu. Jadi kita jangan pernah jadi orang yang introvert gitu ya, nggak mau bergaul gitu kan. Iya. Diem meledak. Tapi kadang tapi ada beda kasus lagi kali ya, Bro Heru, kalau misalkan orang itu introvert tapi dia koneksinya sama Tuhan Yesus langsung. Wih, sadis. Gimana tuh? Introvert tapi koneksi sama Tuhan. Langsung gitu Langsung. loh. Tapi kira-kira Tuhan langsung kasih berkat ya. Berkatnya dari siapa? Dari Tuhan nimpa jebret gitu. Kagak, maksudnya kayak tiba-tiba aja ada Burung Ayo. gagak. Gitu. Datang di jendela ya. enggak kayak ya banyak saksian tentang gembala-gembala gitu kan, gembala perintis. Enggak kenal tiba-tiba datang. Oh iya, Ini Pak, itu kan emang full timer bro. iya maksudnya begitu juga. Orang yang akrab ya gitu kan ya. Ya itu sih mau dilimpahin harta sih itu terserah Tuhan ya bro. Itu dia. Mau kita banting tulang kalau belum dikasih rezeki sama berkat sama Tuhan ya udah gitu kan. Berarti kan Mau kita diem aja tiba-tiba mak gubrak 1 miliar gitu kan di teras rumah. Ya puji Tuhan. Ya paling di audit KPK itu orang dari mana ya tiba-tiba kaya. orang pajak datang ya. Iya tahu-tahu. Intel pajak. Tetangga disuruh datang ngitungin duit. Kacau. Ya udah nih, ini ada contoh-contoh pengusaha sukses juga nih dari internasional maupun nasional. Dari duniawi ini banyak nih. Tadi Mm-mm. Steve Jobs, ya kan? Coba berolah yang itu deh, Ya. internasional deh. Siapa aja tuh? Ini saya baca singkat aja. Satu Steve Jobs nih, ya kan, di balik teman-teman punya iPhone kan tuh. Nah, itu penemunya si Steve Jobs ini. Bahkan masa lalunya tuh dia menyedihkan teman-teman. Kenapa tuh? Steve lahir tanpa orang tua. Lah terus keluar dari mana dia? Nah, ini ngaco berarti ini. Ininya nih artikelnya. Enggak, maksudnya tuh dia lahir tanpa orang tua, mama bapaknya mungkin sudah meninggal waktu dia masih bayi. Bisa jadi. Ya, lalu dia diadopsi oleh sebuah keluarga yang kurang mampu. Tuh, udah nggak punya orang tua, Iya sekarang iya. diadopsi sama Kayaknya yang kurang kalau mampu lagi. kalau jadi, aduh kelam banget ini ya udah. Iya. Diadopsi sama orang yang kurang mampu gitu kan ya. Diadopsi sama ini kayak Sultan ya. Sultan kayak Sultan ini. Ya, Steve tidak pernah menamatkan kuliahnya nih, ya kan? Jadi Steve Jerry Simatupang nih kan. Bukan itu. Itu orang Medan itu yang punya Honda itu. Toyota ya. Namun sebisa mungkin dia meraih pengetahuan sebanyak-banyaknya dari kelas yang dia ikuti. Steve juga sering tidur di lantai kamar temannya, mengumpulkan botol Coca-Cola untuk ditukar dengan uang. Ya ampun sampai segitunya ya. Coba zaman sekarang ini kali ya plastik aqua gelas ya. Ini si Deye, dia Bang Deye. teleponin angkat. Ya apalagi mau dijual. Itu berarti Steve Jobs ini kerjaannya ini teman-teman apa? Barang-barang bekas itu loh. Barang-barang bekas dijualin lagi kayak gitu-gitu ya kan. Dan makan gratis seminggu sekali di kuil lokal. Pada tahun 1978, Steve memulai awal perusahaan Apple Computers dengan Steve Wozniak di garasi orang tuanya. Meski tidak mempunyai uang, Steve punya visi dan ide inovatif untuk mengubah dunia
Steve adalah alasan utama perusahaan Apple begitu sukses saat ini. Iya, siapa sih yang gak kenal produk ini ya? Aduh, luar biasa. Bahkan waktu rilisnya kayak iPhone berapa gitu, orang udah pada ngantri loh bro. Iya. Itu harganya gak murah bro, udah belasan juta. Pastilah. Ngantri bro, ngantri. Pas. Bukannya ogah-ogahan belinya, ini ngantri loh. Itu luar biasa banget, Friend. Iya. Itu istilah kata Sampai produk, digandungi begitu ya. produk dari orang yang nggak pernah menamatkan kuliahnya. Iya, Yang dulunya jualan botol nggak Coca-Cola. mengenyam dunia perkuliahan gitu ya, nggak tamat ya. Tapi ya karena tekadnya ya dan usahanya dan juga kreativitasnya gitu kan. Kreativitasnya. Kayak dia ingin- suka dengan dunia digital dan komputer gitu kan. Nah, Sampai dia mendirikan pabrik Apple ini luar biasa banget. itu dia. Kayak ini Sama kayaknya teman-temannya Bill Gates juga ya bro. Kayak mereka punya WhatsApp group ya dulu. Kayaknya sih punya nih. Belum ada ya WhatsApp group ya dulu ya. Mungkin dulu lebih ke MIRC kayaknya. Mikritri. Mikritri itu Indosat, Mikritri. Kopdar gitu ya. Ini Nyari kalau jodoh. ini kopdarnya sesama ilmuwan ya. Kalau kita kopdarnya sesama jamet ya. Dapat salam menenden. Gitu ya. Yang kedua coba bro. Nah, ini Jeff Bezos. Wah, ini saya kurang tahu nih. Jeff Bezos adalah pria asal New Mexico yang juga telah memulai tren Ini yang punya e-commerce. Amazon bro kalau nggak salah. Amazon ya. Iya yang punya Amazon. Dengan ini. inovasi luar biasanya sejak masa kecil ya, pria lulusan Universitas Princeton ini sudah mulai tertarik dengan dunia teknologi dan elektro. Untuk memperdalam pengetahuannya, ia pun mengambil jurusan teknik elektro di salah satu universitas ternama di dunia. Pada saat ia lulus, Jeff menerima penghargaan cum laude, dengan Wih, penghargaan ini prestasi Pi Beta Kappa serta Tau Beta Pi. Namun dalam menjalani pendidikan pengusaha ini tidak mengandalkan uang orang tuanya sendiri. Widih, udah mandiri ya. Mandiri. Jualan donat kayaknya, donat kentang ya. Atau apa ya, pokoknya hal-hal yang bisa dijual semasa kuliah ya. Bener-bener. Pada saat kuliah ia bekerja juga di McDonald sebagai staf bagian dapur. Oh ini, nah ini kerjaannya dia. Staf bagian Staf dapur. bagian dapur untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Dengan pekerjaan ini Jeff sudah mulai mengetahui mengenai demand dari para pelanggan yang akhirnya diaplikasikan dalam bisnis yang ia mulai pada tahun 1995. Oh iya, yaitu Amazon. teman-teman. Dia udah tahu permintaan orang tuh kayak begini gitu loh ya. Jadi dia bangun e-commerce itu namanya Amazon yang sampai sekarang ini. Iya. Mungkin Amazon ini jadi yang pertama nih. E-commerce kan sekarang kan udah banyak Bukalapak, Shopee, Tokopedia, bener-bener. kan. Iya, Yang sekarang namanya soalnya unicorn ya kalau di kita. Nggak, soalnya ini tahun 95 bener banget nih. Iya, udah. Amazon. Berarti di US sana udah duluan ya. Udah dulu. Kayak online kayak begini ya, jual Di beli sini online. belum ada kayaknya. Amazon apa 95 kayaknya nggak ada lah. Belum ada komputer kayaknya. Belum ada. Kayak belum ada lab komputer deh di Lab. sekolahan. Yang lagunya ya ini Air Supply terus. Iya. Muter itu terus ya guru komputer kita ya. Kan mau ngasih brainstorming ya. Brainstorming Air Supply Anak-anaknya. mulu. Ting dong ting. Dengan bermodalkan uang tabungan dan karirnya yang dulu beserta dengan bantuan ibu dan tekad yang kuat, ia pun memulai bisnis yang sekarang sudah bernilai lebih dari Fantastis banget. 17 triliun Itu dolar. 1 triliun aja kita ngitungnya sampai capek kayaknya seharian ya, sampai lelah. Ngitungnya pakai kaki sampai kaki. Tetangga, bang, bantuin dong nih 170 Kalau aku triliun, sih Bang." ngitung 1 miliar aku panggilin tetangga semua. Bukan sombong ya, Tapi emang ini ngitung orang duit kayak gini gitu. perpuluhan gak sih, friend? Ya kan kita nggak tahu, tanya aja ntar telepon mau ditelepon nih. Kita sambungin gitu. Keren banget ya podcast kita ya. Teleponnya Bill Gates, teleponnya Jeff Bezos, Steve Jobs gitu. Steve Jobs udah mati, lu mau telepon emang. Ya anaknya Udah masih meninggal. ada. Luar biasa nih, ya kan? Nah, contoh pengusaha Indonesia juga ada Bob Sadino. Ya almarhum Pak Bob Sadino ya. Kemcik ya. Chemchicks, bener. Banyak nih dia nih. Kemcik cuman- itu kayak supermarket gitu kan ya, Bro. Ya kayak Sevel, kayak begitu dah. Ya udah silakan dijelasin. Ya, Bob Sadino ya kan. Namanya tuh nama aslinya Bob Sadino, Bambang Mustari Sadino. Oke. Tadinya tuh bukan pengusaha sukses yang asing. Kisahnya dimulai dari kegagalan bisnis. Oh, dia mulai dari kegagal loh bisnis sewa mobil. Ternyata orang sukses juga mengalami kegagalan juga sebelumnya. Itu tadi karena hidup itu penuh dengan perjalanan yang Kirain hidup itu penuh dengan misteri kayak lagu. itu lagu Dewa. Nah nih, dimulai dari kegagalan bisnis sewa mobil akibat satu-satunya mobil yang dimilikinya mengalami kecelakaan. Terlihat dari sini Bob Sadino sudah tidak memiliki apapun kecuali mobil rusak. Kasian ya, Bro, melas banget ya kalau kayak begini kayaknya. Udah kecelakaan. Nah ini balik lagi tadi tuh
kayak si Steve Kalau Jobs. dia nyerah itu dia yang jadi apa-apa bro. Tapi kita lihat cerita selanjutnya. Nah, lantas bagaimana beliau bisa menjadi pengusaha sukses? Tidak berselang lama Bob Sadino menjadi buruh bangunan dengan upah harian agar bisa melanjutkan hidup. Beberapa saat kemudian beliau melihat peluang bisnis lain yaitu pedagang telur. Wih, ini pedagang telur juga sekarang akhir-akhir ini banyak juga nih. Karena beliau tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya, Bon Sadino meminjam uang ke tetangga untuk mendirikan peternakan ayam. Untuk menjadi sukses membutuhkan waktu yang lama bagi Bob Sadino. Berkat keuletannya dalam memasarkan telur secara door to door, akhirnya membuahkan hasil. Pelanggan yang semakin bertambah mendorong Bob Sadino mendirikan Camp Chicks, sebuah supermarket terkenal yang menyediakan berbagai produk peternakan bahkan pertanian. Wih keren banget, udah ada di mana-mana ya. Kayak di Jakarta Selatan tuh kalau aku lagi berangkat kerja tuh ada Camp Chick juga tuh. Tapi di Depok ya belum. Rame. Dia Depok belum ya? Banyak Belum. Indomaret sama apa doang ya. Makanya kebanyakan ini. Yang lanjut deh, yang contoh keduanya deh pengusaha sukses Indonesia nih. Habis kayaknya. Belum lah. Ini masih ada namanya. Oh nama- ini nih. Oh iya. Siapa bro? Siapa bro? Cicin Hoan. Cicin Hoan. Cici Hoan. Yang Yang kini kini- sudah almarhum. Bener banget tuh. Kisah mengharukan. Wah ini mendiang. Ini yang punya Mall Ciputra ya. Mall Ciputra juga punya dia nih. Ya kan namanya Ciputra Iya bro. makanya. Masa namanya Mall Hiu tapi Kisah mengharukannya mendiang Ciputra terjadi sejak usia 12 tahun. Di mana Ciputra harus tinggal bersama ibunya sejak sang ayah meninggal di penjara. Untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, setiap hari Ciputra harus mengais tanah, ya ampun, mengais tanah ya. dan mengurus ternak bersama ibunya. Oh, Kayaknya mereka berternak ya? Oh iya benar-benar. Berternak nih, terus jadi hilang tuh. Perjuangannya yang panjang tersebut berbuah hasil ketika Ciputra sukses menyelesaikan studi arsiteknya di ITB. Masih dalam kondisi yang sama nih teman-teman, yakni Ciputra bukanlah seorang yang memiliki banyak uang. Bersama dua temannya, Ciputra mendirikan bisnis konsultan arsitektur CV. Daya cipta dengan kondisi seadanya. Di awal perintisan usahanya, Ciputra harus melakukan penawaran dari rumah ke rumah atau door to door tadi ya. Sayangnya sangat sulit bagi Ciputra untuk mendapatkan orderan. Keadaan ini terus berlanjut hingga dirinya beristri dan memiliki anak. Waduh, ini panjang nih. Prosesnya panjang nih sampai dia punya anak nih. Karena keberaniannya akhirnya Ciputra memutus untuk pindah ke Jakarta dengan harapan usahanya dapat berjalan lancar. Namun tetap saja di Jakarta lebih parah ya kan. Ya kayak cerita-cerita orang zaman dahulu ya. Iya. Dari desa maunya ke kota, belum tahu di kota kayak gimana ya. Lebih, waduh, lebih menyakitkan Lebih ibu kota. sangar lagi ya Mm-mm. sikut-sikutannya. Wuh, Apalagi kalau udah masuk terminal ya bro zaman dulu. ngeri, banyak copet. Dijamret, Makanya bener banget. kalau film teman-teman nonton film Warkop itu bener itu. Itu Hati-hati Mas. Kisah di kehidupan Jakarta. Iya. kita gitu kan. Hati-hati Mas di Jakarta banyak copet. Sampai sekarang sih banyak copet juga nih. Iya cuma Cuman agak copetnya berdasi. Wes. Copet-copet berdasi. Kamu ini aktivis ya? Jangan-jangan ya? Buka masker kamu kan gitu. Iya iya. Ya kan? Sayangnya di saat bersamaan pemerintah daerah salah, belum. Lompatnya jauh amat bos. Nah, ini. Beliau nekat mencari celah agar bisa mengajukan permohonan dari diri kepada Gubernur Jakarta untuk mendapatkan proyek. Wis berani banget ya. Permohonan tersebut membuahkan hasil di mana penawaran Ciputra diterima oleh Sumarno, Gubernur Jakarta pada saat itu. Sumarno. Pasti udah lama banget ini gubernurnya ya. Lama nih tahun Aku aja baru lihat, oh namanya ada yang Sumarno. padahal yang nyari ya. Sayangnya di saat bersamaan pemerintah daerah sedang tidak memiliki dana untuk menjalankan proyek usulan Ciputra tersebut. Sehingga beliau menggandeng dua teman untuk tetap menjalankan proyek tersebut. Berkat kegigihannya, Ciputra mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan rencananya secara langsung ke Presiden Soekarno. Walaupun permohonan diterima, lagi-lagi ketiadaan dana menjadi hal yang terus menghambat bisnis Ciputra. Karena Ciputra masih terus berkeinginan meneruskan proyek tersebut, dia mendapat sokongan dana dari berbagai pengusaha sukses. Dari titik inilah kesuksesan Ciputra semakin terlihat. Wis mantep banget. Keberhasilan menyelesaikan proyek pertama di Jakarta yaitu membuat usahanya terus berkembang pesat sampai pada akhirnya usaha Ciputra yaitu PT Daya Cipta membuka banyak anak usaha baru di berbagai tempat. Kini Ciputra dikenal sebagai konglomerat dan salah satu raja properti di Pastinya Indonesia. udah tahu dari mana-mana ya bro. Nah ini kisah-kisah inspiratif ya, ibarat bahwa mereka tuh berangkat bukan dari orang sukses juga gitu kan. Ya. Jadi orang biasa, bahkan tadi hidupnya kayak kalau kita mikir,
ya ampun kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi yang harus Ya, dihidupin gitu ya. kayak Bob Kayaknya Sadino aja kayak tadi Bob Sadino punya mobil kecelakaan. rusak gitu, kalau dia patah semangat pasti udah, udah paling nggak jadi apa-apa Nggak ya. jadi apa-apa. Sekarang juga nggak ada namanya kemcik, tapi Nggak ada. justru karena dia mau gigih berjuang berusaha terus, akhirnya toh Tuhan kasih jalan dong pasti kan. Iya benar. Ya jadi begitulah teman-teman, sukses menurut ukuran dunia ya. Karena mereka tadi itu tadi mereka berpikir sukses itu bukan karena mendapatkan harta uang di puncaknya, tapi prosesnya. Iya, mereka lebih melihat ke prosesnya ya. Aduh, Jatuh bangun bro, kenapa sih bro? Gorengan 2 bang. pentok. Ini prosesnya bukan itunya, apa namanya, bukan. Ya itu kan tadi kalau uang atau itunya cuma tambahan dari Tuhan aja. Karena Iya. Tuhan melihat kegigihan, wih. Luar biasa Bob Sadino nih, udah. Nih, apa namanya? Kasih Jakarta, jalan lah ya. kasih jalan jasa. Ya tapi memang logikanya gitu ya, kalau kita mau berusaha ya pasti akan ada jalan gitu loh maksudnya ya. Benar. Oke lanjut nih, kita masuk ke lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam. Tapi bukan langsung tidur ya. Enggak. Kalau di uyak-uyak kan gitu kan, lebih dalam lagi Iya, pules iya. gitu kan. Tapi kalau di podcast kali ini kita masuk lebih dalam, berarti kita masuk ke dalam ranah firman Tuhannya. Benar. Jadi sukses menurut ukuran Tuhan itu yang dahsyat apa bro? Ada ayatnya nggak tuh? Ada Wih, satu raja-raja. ya teman-teman Spartaners, jangan lupa buka nih, udah keenakan tadi ngelihat lumayan setengah jaman ya. Kita membahas mengenai suksesan, Benar. mengenai Oh, udah 1 jam kata sekuler, Tommy. Waduh. 1 jam ya. Cepet amat nih, friend. Pren, cepet amat ini pren. Yuk, kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Sama-sama teman-teman. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Amin. Berarti poinnya yang pertama, lakukan kewajiban kita dengan setia kepada Tuhan bro. Ini sangat kental sekali dari sisi rohaninya, bahwa kita harus melayani Tuhan dong. Iya, kewajiban. Nggak cuma beribadah doang, harus melayani Tuhan Iya, itu kan. kewajiban kita benar. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, kan jalan yang ditunjukkannya ya dengan taat dan setia. Benar. Taat dan setia itu bukan di dalam dunia tapi di dalam Tuhan gitu kan. Jadi ya buat teman-teman, yang pertama, step pertama itu ya kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk setia. Kewajibannya seperti apa ya? Kita melayani Tuhan. Iya bener banget tuh. Bayangkan aja nih ya, kalau kita punya anak yang sangat kita cintai, Iya. anak kita mengorbankan uang dan waktu untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kita dalam pikiran kita. Kita berharap agar setelah dewasa anak kita akan sukses gitu Sukses, kan, lebih sukses. kaya dan bahagia gitu ya. Benar, Kita mengerti sih bahwa orang yang kaya belum tentu bahagia, bener nggak bro? benar. Ya kadang kan kita juga pernah melihat ya, sering ya udah dilimpahin harta tapi kok rumah tangganya cekcok ini dan nggak ada Iya. damai sejahtera ya. Itulah. Balik lagi bahwa damai sejahtera itu bukan ada di dalam uang bro, Ya, ada di dalam Tuhan. Justru sangat luar biasa kalau kita mengutamakan Tuhan dan Tuhan memberikan berkatnya dalam rumah tangga kita. Wih, Dan luar biasa dong. ya benar. Udah Tuhan kasih materi, Tuhan juga melimpahkan damai sejahtera. Bah, itu perfect abis ya bro. Itu sih langsung masuk surga aja lah. Wah, Gak usah luar lama-lama, biasa. karena kalau kelamaan Iya pegang sih ya. harta jadi Benar, berdosa ya bro. Benar. Seminggu nih pegang harta dikasih triliun, tapi kita setia. Lama-lama kalau kita nggak taat dan setia kayak tergugah, ini Iya. goyah imannya ya. Daud aja bisa jatuh dalam dosa, apalagi manusia zaman Yang sekarang. sebegitu dekatnya sama Tuhan ya Iya, bro. itu Membangun mesbah Tuhan loh ya. dekatnya itu, maksudnya dekatnya deket banget itu. Daud tuh deket banget. Loyal gitu ya. Dia berdoa langsung dijawab Tuhan. Iya, Lah kita, loyal banget. kita manusia zaman sekarang sotoy banget. Daud Salomo itu kan membangun mesbah Tuhan ya. Iya. Dengan duit, dengan uang, Benar. dengan harta lah. Kita mesbah doa tiap hari kayak males banget gitu kan. Nah itu dia bro. Makanya poinnya harus didapat tuh bahwa taat dan setia itu penting gitu. Lanjut nih, kita mau ada 10 cara sukses menurut Alkitab. Alkitab. Tadi apa tuh bro? Tadi kan aku udah bukain tuh. Jadi 10 cara sukses menurut rahasia Alkitab. gitu. Nah, ini nih, udah ketemu nih. Oh udah ketemu, siap bacain ya. Yang pertama, meyakini bahwa berkat itu asal dari Tuhan. Bener. Jadi jangan, ini berkat dari saya sendiri, saya bekerja keras gitu kan. Jadi saya nggak peduli ibadah kayak pelayanan kayak gitu kan. Itu namanya sombong, Ya bun, emang angkuh. kok gitu sih bro lo ngomongnya bro? Karena Tapi kan ada, aku udah kerja keras bro, banting tulang siang malam bro. karena
Tuhan ada ayatnya nih teman-teman. Kita baca Amsal 10 ayat 22, ya kan? Kita baca bareng-bareng lagi nih ya Bro Heru ya. Amsal 10 ayat 22 nih ayat yang biasa nih. 1 2 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Tadi kan kamu bilang, saya nih, berkat saya nih, kekuatan saya, kepintaran saya. Ya tapi kan aku kerja Bro, maksudnya menghasilkan uang gitu, aku nggak peduli pelayanan apa gimana Bro, itu salah ya Bro. Waduh, itu ujungnya ke maut ya Bro. Itu ya tapi kita wajib ngingetin teman-teman kita yang mungkin ada seperti itu ya. Kita kan kasihan. Ya, teman-teman yang udah sukses di luar sana. Kasihan gitu maksudnya. Ingat saat kalian tuh masih di bawah. Ingat ya. Kita masih di bawah langit ya Bro. Di atas langit masih ada langit, benar. Di atas langit masih ada langit di atas kalian. Kalau kalian udah merasa kalian udah sukses, di atas kalian masih ada yang lebih sukses lagi. Iya, jadi nggak akan pernah ada puasnya ya Bro. Kalau dari sisi dunia ya. Nggak akan ada puasnya. Jadi yang penting itu seimbang ya antara dunia dan rohani. Rohaninya lebih tinggi ya daripada dunianya. Benar. Gitu kan. Makanya kan doa Bapa kami kan, berikanlah kami makanan secukupnya. Iya, karena kalau berikanlah makan kami berkelimpahan itu kan berarti daging banget yang berbicara. Cukup kok itu nggak puas gitu ya. Iya. Tuhan juga bingung. Berikanlah kepada kami makanan yang berkelimpahan gitu. Padahal yang cukup buat hari itu juga udah bersyukur ya. Cukup. Poinnya tuh bersyukur bener sebenarnya Bro. Karena kalau berkelimpahan jadi kita nggak puas gitu. Tuhan mau lagi dong Tuhan yang kayak gini. Tuhan mau lagi dong. Tapi kalau cukup, Tuhan terima kasih buat berkat hari ini. Tuhan juga kan ngasihnya enak. Wah, anak ini berarti mengucap syukur. Kalau berkelimpahan kan besoknya dikasih yang cuma segitu. Tuhan kok begini sih, jadi ngeluh kurang, ya. Kok Tuhan berkurang sih. Nah itu dia yang buat manusia itu terkadang lupa, terlena gitu dengan apa yang di dunia dikerjakan gitu kan. Makanya harus seimbang gitu. Bahkan dunianya harus biarlah Tuhan semakin bertambah dan aku semakin berkurang gitu kan maksudnya. Dalam kehidupan kita tuh biar nama Tuhan yang makin dipuji dan muliakan. Biar keegoisan kita, kedagingan kita biar ditekan gitu ya. Ya benar. Lanjut berarti Bro. Ya kan? Apa arti ayat ini? Ya kan? Hal ini tidak berarti bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan saja tanpa kita berusaha. Pasti dong kita tetap berusaha. Tetapi maksudnya adalah tanpa perkenanan Tuhan, maka segala jeripaya kamu, saya, ya kan, Bro Heru, Bro Tommy, untuk meraih kesuksesan adalah sia-sia. Jadi bagi orang percaya, hal pertama yang dibutuhkan dalam meraih kesuksesan adalah campur tangan Tuhan, benar banget. Bukan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kemampuan manusiawi kita, kepintaran kita, contohnya. Padahal teman kita udah orang percaya, tapi kayaknya masih gimana gitu ya. Harus kita ingetin lah Bro, berarti Bro. Itu tadi seperti Bro Heru katakan, dia ya udahlah, biar Tuhan yang menjamah gitu kan. Yang penting mungkin ya begitulah ya teman-teman. Susah ngomong ya. Tiba-tiba kayak biar tuh gimana itu jadi menghakimi. Udah biarin aja lah, itu biar Tuhan yang itu. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Benar. Dialah yang memberi kita kesehatan, kekuatan, kemampuan dan hikmat dalam mengerjakan setiap pekerjaan dan usaha kita sehingga pekerjaan dan usaha tersebut berhasil. Di sisi lain kita hanyalah manusia yang terbatas, tapi jika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita, maka kita akan dapat mencapai keberhasilan hidup. Nah teman-teman, jadi apa yang kita lakukan ya kan, itu tuh semuanya tuh kalau Tuhan gak berkenan ya kita gak akan mendapatkan apa-apa juga. Dan kalaupun kita sudah mendapatkan segala sesuatu, wajib kita untuk bersyukur dan mengetahui kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari jeripaya kita sendiri. Bahkan firman Tuhan tadi kan sudah bilang tuh di Amsal ya kan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya balik lagi ya, semoga teman-teman Spartaners bisa merenungkan ayat ini dengan baik. Semoga kita mengerti. Kayak Bro Yohanes kamu. Yang kedua coba. Yang kedua takut akan Tuhan, so pasti ya. Takut akan Tuhan itu apa sih teman-teman? Bukan takut yang itu ya. Takut akan Tuhan artinya adalah membenci kejahatan atau dosa. Itu ada di Amsal 8 ayat 13. Jika hal ini kita lakukan, maka Tuhan akan mengganjar kita dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, yakni kesuksesan yang seutuhnya. Dalam Amsal 22 ayat 4 disebutkan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sikap takut akan Tuhan adalah hal yang perlu kita miliki jika kita ingin mencapai kesuksesan hidup. Kita tidak cukup hanya sekedar melibatkan Tuhan dalam hidup kita,
tapi kita juga harus mempunyai sikap hidup yang mengasihi Tuhan serta membenci dosa. Tuhan itu tidak senang dengan dosa, karena itu dia tidak akan memberkati usaha orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Wah, kita katakan Tuhan. Saya sendiri juga masih susah juga menjalani katakan Tuhan. Contoh sederhananya, kita di jalanan itu aja, kita kalau udah dipepet orang itu, Wah iya, jadi Doherun kita nih. kejar-kejaran bro. Doherun yang saya sering ketemu. Kalau di belakang saya nggak akan pernah, saya akan liatin dia aja terus di depan, pokoknya udah kayak gitu. Enggak, itu kan maksudnya itu kejar tayang bro. Antara kejar tayang atau ditelat juga dia. Iya benar itu. Ya, itu Itu contoh. itu jangan dicontoh lah ya. Kan kita waktu itu di jalan tol ya. Jalan tol. Oke lanjut ya bro, poin yang ketiga nih. Yang ketiga, mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Guys, apa tuh? Ya kan? Cara untuk sukses menurut Alkitab yang kedua adalah mempersembahkan harta. Ketiga yang kedua ya. Yang ketiga benar. Ini ketiga. Kita kepada Tuhan. Jika kita mempersembahkan harta kita kepada Tuhan, maka kita akan diberkatinya secara berlimpah-limpah. Amin. Ada di Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Yang hasil pertama berarti apa tuh? Buah sulung lah. Buah sulung. Iya. Saya lupa, makanya saya nanya tadi. Masa buah bungsu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Amin. Ini nih sangat penting banget nih di pertama kali kita bekerja ya. Buah sulung yang menjadi ucapan syukur kita yang teramat dalam. Tuhan terima kasih gitu kan buat penyertaanmu sampai sekarang ini. Iya. Terlebih di pekerjaan kita bisa bermanfaat buat orang lain ya. Bahkan kita dikasih gaji, dikasih uang, dan kita balikan lagi semua buat Tuhan gitu loh. Benar. Ini penting ya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali kerja. Jangan lupa buah sulungnya ke gembala kita ya, ke gereja di mana kita bertumbuh gitu kan. Iya. Jangan buah sulungnya buat hura-hura tadi bro, Iya, jangan juga. Oh, itu mah seperti buat nyewa PS happy hour. nyewa PS sama nyewa ini warnet. Warnet ya. Nah, ini lanjut teman-teman. Banyak orang yang berpikir bahwa memberi persembahan kepada Tuhan hanya dapat kita lakukan setelah kita menjadi kaya Nah atau salah berhasil. nih, salah nih. Salah teman-teman. Karena lagi, tetapi justru sebaliknya, kita harus melakukannya terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberkati hidup kita, ya kan? Karena Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan melihat kesetiaan kita dari kecil aja, kita udah setia, ya kan? Berarti Tuhan kasih yang lebih besar. Bener. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak butuh harta kita. Kayak digampar tuh. Tuhan tidak butuh harta kita, karena yang Ia tidak kekurangan suatu apapun. Iyalah. Dia yang punya pencipta segalanya. Kalau Tuhan dia malah ngasih sedekah ke kita. iya, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa angkat uang di bumi ini. Kalau Tuhan mau, teman nggak mungkin juga. Ia hanya ingin menguji hati kita, sejauh mana kita mengasihi Dia dan terpaut pada harta kita. Waduh, Bener banget tuh kan, susah ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bro Yohanes nih. Ini Biasa quotesnya Bro Bro Yohanes kalau udah kesel sama orang. Kalau udah kesel lagi, kalau udah gregetan gitu kan ya, kok dibilangin nggak bisa tahu ya. Langsung Bener. quotes ini langsung di ini ya, Dengan mata yang berkaca-kaca. jadi viral gitu kan. Ya udah bro, main suling dulu bro, itu ada suling. Terus bolak-balik. Ia hanya ingin menguji hati kita sejauh mana mengasihi Dia dan terpaut pada harta kita. Jadi tujuan kita memberi persembahan kepadanya adalah demi kebaikan kita sendiri teman-teman, yakni agar kita diberkatinya dan segala usaha kita dibuatnya berhasil. Seperti itu. Dan yang keempat, mempunyai perencanaan. Rencana apa nih? Di dalam Amsal 24 ayat 6 dikatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Ini menggambarkan pentingnya perencanaan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Hidup tanpa rencana yang jelas tidak akan mungkin bisa menghasilkan kesuksesan. Kita tidak boleh punya prinsip mengalir saja lah, nanti Tuhan akan tolong. Dalam kasus tertentu memang kita boleh saja berkata demikian. Tetapi dalam keseluruhan aspek hidup kita tidak sepatutnya mempunyai prinsip seperti itu. Jika kita ingin maju dan sukses, membuat perencanaan bukanlah sikap mengabaikan Tuhan. Di Alkitab tidak pernah dipertentangkan antara perencanaan dengan iman. Orang beriman harus punya rencana tentang masa depannya. Dan jika perencanaan sudah dibuat dengan jelas, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, maka kita akan lebih mudah untuk meraih keberhasilan. Misalnya, apa yang kita lakukan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya,
Tetapi tentu saja semua rencana tersebut harus kita serahkan kepada Tuhan sehingga bisa terwujud seperti di Amsal 16 ayat 3. Bener banget. Dengan mempunyai perencanaan, hidup kita pun lebih tertata dengan baik, teman-teman. Yang kelima adalah Yang terakhir dan yang paling penting, rajin dan kerja keras. nah itu dia. Ora et labora. Tuhan ingin agar setiap kita rajin dan bekerja keras. Bener. Dengan kerajinan, maka kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam hidup ini. Inilah syarat penting lainnya untuk bisa sukses. Di dalam Amsal lagi teman-teman nih, Amsal Salomo nih, Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa saja yang rajin pasti akan berhasil. Amin. Bahkan orang yang tidak berbakat sekalipun akan luar biasa. Orang yang tidak berbakat sekalipun akan berhasil. Iya, nggak punya skill apa-apa ya. Sejauh ia bekerja dengan rajin. Demikian juga sebaliknya, jika seorang tidak rajin walaupun ia pinter, jenius kayak Einstein atau Tommy, maka ia juga tidak akan mungkin mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Tidak semua manusia itu cerdas, berbakat atau dari keluarga yang kaya. Ya kan, benar. Namun setiap orang bisa menjadi orang yang sukses asalkan ia rajin bekerja. Sebaliknya, jika seseorang malas bekerja, maka ia tidak akan mungkin mencapai kesuksesan. Amsal 13 ayat 4. Ya, itulah tadi rahasia-rahasia dari firman Tuhan bagaimana kita bisa menjadi sukses ya, Bro. Iya, Itu mantep banget pokoknya ya. Tadi juga banyak tokoh Alkitab juga yang udah kita jelasin. Salah satunya ada Raja Daud ya. Raja Daud. Luar biasa ya. Jadi ya buat teman-teman dimanapun berada ya, kunci sukses ya serahkan hidup kita sama Tuhan. Masa muda adalah masa yang paling potensial. Makanya harus penuh kegigihan, bukan ogah-ogahan atau nggak peduli tentang masa depan. Sebab kata orang nih, semakin umur bertambah dan semakin sulit kita mengambil keputusan kebijaksanaan. Lihat Daud, ia nggak pantang mundur dalam berperang dengan senjata yang klasik. 5 batu kecil dan sebuah ketapel, ia mampu mengalahkan musuh tanpa takut. Ia menghadapi Goliat seorang diri. Daud mampu mempraktekkan iman dalam kehidupannya, teman-teman. Jadi sobat muda, ketahuilah bahwa Tuhan ingin memakai kita, bahkan seperti Daud yang telah dipakai demi kemuliaan nama Tuhan. Namun Allah ingin ada penyerahan hidup di masa muda kepada Tuhan, karena kunci sukses hanya ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Jadi kita gak perlu meniru cara-cara dunia untuk mencapai kesuksesan, karena Alkitab sendiri mengajarkan banyak kunci sukses yang terbaik buat kita. Jadi mulailah saat sekarang ini kita mencoba tentunya dengan firman Tuhan yang sering kita baca setiap harinya dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Oke, aku Stefanus Heru. Saya Yonatan Lingga. Kami dari studio Spartan Youth mengucapkan selamat siang, selamat menjalani aktivitas kalian kembali, dan sampai jumpa di episode yang ke-29. Tentunya dengan teman-teman yang berbeda juga nih. Jadi nanti tetap kita akan jadwal dan biar teman-teman yang lain bisa mengisi bareng-bareng. Jangan lupa ya teman-teman, di subscribe dan di follow dan juga di komentari, dan juga live chat buat absen ya. Biar tadi kita lupa ya, live chat buat absen ya. Halo teman-teman semua yang udah live chat, terima kasih. Selamat menikmati ibadah selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal, amin, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Oh yeah. Hey, dia tak pernah gagal karena dia Allah.
Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu saat siang hari ini kami telah menyelesaikan perenungan firman-Mu mengenai kunci sukses menurut ukuran Tuhan pada saat episode yang ke-28 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati buat teman-teman kami yang sudah bergabung dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, pergumulan tantangan mereka, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi corona, biar kiranya Tuhan berikan kekuatan pertolongan-Mu tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu pada saat siang hari ini, biar kiranya Tuhan Kau pakai kami untuk menjadi berkat buat teman-teman kami dan rekan-rekan kami, bahkan para viewers kami di channel YouTube Spartan Youth Cimanggis Tuhan. Biar kiranya Tuhan channel ini ke depan lebih bisa menjadi berkat lagi dan lebih bisa banyak menjangkau jiwa-jiwa muda-mudi remaja di tempat ini dan juga jiwa-jiwa muda-mudi yang haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. See you and bye-bye. Dah. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
rasakan